Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Horas. Selamat berjumpa kembali bersama saya Jasitong Channel. Apa kabar saudara-saudara? Kiranya Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, dan diberikan umur yang panjang, dan semoga terhindar dari bahaya virus corona atau COVID-19 yang telah pandemik di seluruh dunia. Marilah kita tempuh hidup itu dengan penuh tersenyum dan penuh bahagia, karena Jasitong Channel saya bangun adalah dengan moto atau dengan bertujuan agar Anda dan saya selalulah banyak tersenyum dan tertawa di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, saat ini suasana hujan di kota saya, apalagi ada saran dari pemerintah untuk tidak keluar rumah atau karantina diri atau apapun namanya. Ini banyak diikuti oleh masyarakat. Tapi kadang-kadang pertanyaan kita, jika orang-orang yang kerja harian seperti di pabrik atau di proyek-proyek bangunan atau gedung-gedung dan lain-lain, bagaimana pula biaya hidup mereka sehari-hari jika disarankan hanya di rumah, sementara mereka tidak bisa bekerja, tentu kan tidak mendapatkan uang untuk biaya hidup mereka sehari-hari. Lalu pertanyaannya, siapakah yang membantu mereka dalam hal mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka? Nah, kelihatannya lockdown atau karantina total belum diberlakukan. Nah, masih semi-semi. Jadi kita rakyat kecil bingung yang mana sebenarnya yang menjadi pilihan pemerintah. Sehingga sampai hari ini kita belum jelas. Tapi telah dianjurkan atau dihimbau untuk tidak keluar rumah atau banyaklah di rumah. Tentu bagi orang-orang yang secara finansial kurang atau katakanlah golongan miskin, tentu ini sangat memberatkan. Oleh karena itu, Jasitong Channel pada kesempatan ini ingin bertanya kepada yang mungkin kompeten di bidang ini, bagaimana nasib para pekerja-pekerja harian atau buruh harian, atau yang kerja satu hari digaji satu hari, bagaimana mereka agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Nah, tolong ini dijawab oleh yang merasa kompeten di bidang ini. Nah, saya pun hari ini tetap di rumah, apalagi hujan begini, dan ditambah himbauan agar tidak banyak melakukan keluar rumah, saya pun menurutinya. Namun saudara-saudara, dari obrolan saya bersama teman-teman di warung-warung kopi semalam, ketika saya bermain ke rumah teman, ada satu pembicaraan yang menarik buat kami-kami. Antara lain bisa saya sampaikan seperti ini. Berdasarkan informasi yang kita terima dari grup-grup WA atau dari informasi-informasi medsos atau berbagai media, kita membaca atau menonton bahwa katanya virus corona ini atau COVID-19 ini telah lama diketahui. Bahkan dalam kitab suci ditulis telah ribuan tahun yang lalu. Nah, dan ada juga beberapa orang yang menyajikan bahwa dalam literatur telah diketahui bahwa virus corona ini sudah lama ada sebelum masa sekarang atau sebelum heboh seperti ini. Pertanyaan awam dari seorang teman saya adalah sebagai berikut. Jika memang virus corona ini sudah lama diketahui orang dari dahulu, mengapa para ilmuwan atau para ahli-ahli di bidang medis atau ilmu kedokteran di dunia ini tidak berusaha menciptakan antivirusnya itu? Nah, kalau mereka menciptakan, tentu jika
suatu waktu corona itu menyerang, tentu kan kita sudah siap antinya. Ini yang menjadi pertanyaan bodoh dari uh, dari apa namanya warung-warung kopi di pinggir jalan semalam yang saya temukan. Akhirnya ini walaupun pertanyaan bodoh, mohon penjelasan bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin yang berada di Departemen Kesehatan atau mungkin di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang biasa mengadakan penelitian atau riset, mengapa tidak dibuat antivirus corona ini jika memang sudah lama diketahui. Ini yang pertanyaan kami orang-orang orang-orang pinggiran, katakanlah begitu. Kami tidak begitu paham soal teknologi, soal kecanggihan alat-alat ataupun ilmu-ilmu kesehatan. Tapi buat kami, jika memang sudah ada informasi atau diketahui, bahkan kitab suci menulis, ya mengapa para ahli di seluruh dunia tidur dan diam? Seharusnya kan berusaha membuat antivirusnya agar suatu saat jika muncul, ya kita tidak kelabakan, tidak heboh seperti ini. Inilah yang disoroti oleh Jasitong Channel terhadap virus corona atau COVID-19 yang telah menghebohkan seluruh dunia ini. Jadi saudara-saudara, alangkah baiknya pemerintah transparan atau terus terang mengatakan apa masalahnya, kenapa antivirus COVID-19 ini tidak dibuat atau belum ada sampai sekarang. Kenapa harus menunggu virus corona itu merebak baru berusaha membuat antivirusnya? Jadi agak kontradiksi. Di suatu sisi virusnya sudah lama diketahui ada, tapi tidak berusaha membuat antivirus itu. Itu bagaimana itu bapak-bapak dan ibu-ibu? Jadi untuk sekedar ingin urut rembuk, video saya yang singkat ini bertujuan agar menyadarkan kita semua umat manusia. Jika memang di dalam kitab suci sudah tersebut bahaya virus ini atau informasi tentang virus ini, tentu kan harusnya ahli-ahli atau ilmuwan-ilmuwan yang bergerak di bidang kesehatan atau kedokteran atau medis sudah serta-merta seharusnya membuatnya jauh-jauh hari. Jadi kita tidak heboh seperti ini. Ibarat kata nenek saya di kampung, sedia payung sebelum hujan. Ini hujan ini kebetulan. Jika hujan kan disediakan payung seperti ini, jadi kita tidak basah. Begitu maksud kami, bapak dan ibu-ibu, para petinggi di negeri ini khususnya yang kompeten atau yang membidangi soal virus ini. Jadi tolong video saya ini mungkin bagi siapa yang mengupload atau yang membuka YouTube saya, silakan dikirim kepada orang-orang yang kompeten atau yang berhubungan dengan virus COVID-19 yang telah menghebohkan seluruh warga bumi ini, termasuk kita di Indonesia ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kiranya ini bermanfaat, dan tolong video ini di-subscribe, share sebanyak mungkin kemana-mana saja, khususnya kepada pemerintah pusat. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Shalom. Horas Jasitong Channel.